Om Swastiastu. Baik, hari ini kita sudah berada di rumah salah satu pelaku seni di Bali, khususnya di Kabupaten Gianyar, yang mungkin sudah diketahui oleh banyak orang. Langsung saja, Bung Haji bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Om Swastiastu. Nama saya I Gusti Ngurah Srama Semadi. Sebetulnya saya dari Puri Taman Sabo Blabatu Gianyar. Jadi saya dipanggil Gong Haji atau Anak Agung karena mungkin saya orang Puri, tinggal di Puri. Memang menekuni seni pertunjukan Bali, khususnya sebetulnya di Sabo adalah legong. Tapi karena saya sebagai seniman yang memang diberikan kelebihan oleh Tuhan atau leluhur, saya juga menekuni dari pertopengan, membuat tapel, juga wayang. Secara formal saya adalah dalang. Semoga Niki kami dari mahasiswa Mahadewa University jadi mewawancarai sedikit tentang topeng dalam Arsa Wijaya. Mungkin langsung mantan ke pertanyaan pertama. Bung Haji, terima kasih atas waktunya. Niki pertanyaan kami yang pertama, kenapa ada istilah Arsa Wijaya dalam pertopengan tersebut? Begini, jadi Arsa Wijaya itu ada dalam tokoh sejarah pada zaman Singosari. Jadi ada Prabu bernama Raden Wijaya. Raden Wijaya itu tampilan tampan dan beliau orangnya hebat, bijaksana, sehingga nama beliau melegendaris sampai ke seni pertunjukan topeng. Setiap ada raja dalam pertopeng itu disebut dengan Arsa Wijaya atau dalam Arsa Wijaya gitu. Karena saking penampilan beliau yang hebat dan juga tampan, bijaksana. Jadi seorang pemimpin yang bijaksana, tampan, itu melegendaris sampai ke seni pertunjukan topeng sampai kita warisnya sampai sekarang. Disebut dengan Arsa Wijaya atau dalam Arsa Wijaya. Nah itu. Lanjut pertanyaan kedua. Baik, ini pertanyaan kedua, Haji. Struktur tari topeng dan pakaiannya tersebut. Begitu. Ya, kalau terkait dengan struktur secara umum dan ada struktur secara dramatis. Ya. Struktur umum pertopengan, pertunjukan topeng, itu biasanya pertama ada topeng keras, kan itu. Ada topeng tua, setelah itu ada penasar wijil, setelah itu ada dalam. Nah, Arsa Wijaya sendiri, nah ini biasanya dalam-dalamnya ada kalau ada petangkiran patih, atau petangkiran dukuh, atau petangkiran Perana. Dan ini selanjutnya berlanjut sesuai dengan struktur dramatisnya. Itu. Jadi secara struktur umum ya topeng keras, topeng tua, pasar, dalam. Selanjutnya dari ini baru ada petangkilan. Nah, petangkilan entah topeng patih, entah petangkilan dukuh, atau petangkilan Perana. Setelah itu ada cerita berlanjut, lalu ada bebondresan, kan itu yang menunjukkan karakter daripada kehidupan masyarakat. Setelah itu baru ada penutup sida karya. Nah itu biasa seperti itu. Niki sedikit lagi. Mungkin pada saat ditangkilkan Niko ada ucap-ucap tersendiri dari dalam Arsa Wijaya Niko tersendiri? Ada.
Jadi sesuai dengan struktur dramatisnya. Lampanya apa gitu. Ya kalau lampang umpamanya bagaimana Atlantik diutus ke Nusa umpamanya. Nah, di sini kalau keluarkan dalam, yang keluar adalah dalam 5D, yang nangkir adalah Atlantik. Nah ini ada ucap bahasa Bali, bahasa Kawi, bukan dari topengnya, tapi dari penasar wijilnya ini. Kalau tapel dalam bisa topeng Asujaya cuman gerak maknawi. Duh, paman tuh pamannya bukan dalam ini ngomong penasarnya. Wah, kita datang kemari kanan Nusa Penida. Lembut dia, hanya bergerak saja atau tas. Itu saja. Ada memang ucapan, tapi dilakukan oleh penasar dan wijil. Kalau untuk pakaian kau masih Nah, pasti yang biasa, tapi khusus untuk dalam biasanya pakai baju hijau, hitam atau hijau, itu biasanya. Sekarang udah baur, semuanya pakai hitam kan. Kalau dulu ya penasar, yang wijil atau apa pakai hitam. Sudah patih itu biasa udah merah sapelnya, anunya, bajunya. Itu modelnya Nika memang dikhususkan. Ya, jadi kalau dalam ya kalau dulu pakai hijau atau nggak boleh hitam gitu. Oh, Nika modelnya ada artinya modelnya Nika. Dia menunjukkan keagungannya saja. Jadi hijau itu kan simbol keagungan. Hitam adalah simbol keangkeran. Nah, agung itu perlu angker, perlu wibawa. Kan itu perlu kehalusan budi. Hijau itu kan simbol kelembutan. Raja perlu lembut. Raja itu juga perlu keras. Kan seorang raja harus multi karakter. Apalagi kita mempertunjukkan dalam dunia pertopengan. Itu sesuai dengan ceritanya. Geng kesatuannya, apa kesatuan. Kalau untuk gelungan kan napi wasaan gelungan itu. Gelungan dalam pakai gelungan lelung siram. Lelung siram. Ya. Pakai cara cara pusungan kan itu. Di sini ada lelung siram. Tahu nggak? Cara dalam wangsa. Itu gelungan lelung siram namanya. Jadi gelungan lelung siram itu menunjukkan kelemah lembutan, menunjukkan kesederhanaan, menunjukkan batin yang begitu penuh mulia dan bijaksana. Itu dalam wangsa kan. Gitu. Jarang sekali karakter yang pakai gelungan itu keras. Walaupun ada kerasnya, tapi tetap kelihatannya lembut. Gitu. Ya kan tadi kan bicara masalah pakaian. Jadi pakaian petopeng itu jelas ada badung, badung gede kan, angkep pale kan, angkep dunun atau jepung kan. Setelah itu ada nak kamen, sabut, gelang kane, stewel. Itu biasa seperti itu. Ya, coba yang lain gimana? Lanjut. Pertanyaan ketiga. Tapi nilai fungsi dan makna dari dalam Arsa Wijaya nih ada. Kalau kita melihat fungsi dan makna usus dan apel, memang agak sulit menjelaskan. Tapi kalau melihat dalam Arsa Wijaya itu adalah menunjukkan suatu kebijaksanaan. Kan? Kebijaksanaan, kelemah lembutan. Jadi Arsa Wijaya itu adalah seorang pemimpin raja, perlu mempunyai karakter lemah lembut. Dia kadang-kadang juga keras, juga kadang-kadang menghibur, membuat orang itu tenang. Gitu.
Jadi maknanya menunjukkan kebijaksanaan, kelemah lembutan, ketenangan, kehalusan budi. Gitu. Jadi gambaran tapal Sudakarya itu adalah begitu tapal putih, menunjukkan kesucian kan. Begitu lemah lembut, menunjukkan kebijaksanaan. Jadi kita hidup ini perlu meniru kelemah lembutan, kebijaksanaan, kehalusan budi. Ya itu saja. Untuk musik pengiringnya nih kak, Nabi. Nah jadi ya kalau gamelan pengiringnya biasa topeng diiringi oleh gamelan gong kebiar. Gendingnya, iringan gendingnya bernama jalan sirik. Tapi kalau dijelaskan apa itu jalan sirik, nah, agak sulit jelasan gitu. Ngai-ngai dari lagu jelasan. Kalau boleh dijelaskan secara rasa, jalan sirik berarti kan jalan itu maju, tapi juga mundur. Tidak serta-merta majunya ngawang kita ngawang, tetapi perlu kita melihat ke belakang untuk bisa maju yang lebih baik. Kan seperti itu ya, kalau bisa diartikan secara perasaan saya. Jalan sirik, jalan itu kuda kan. Sirik itu berkiring untuk bisa maju lebih baik. Nah itu lagu sudah maju ngawang. Nah itu kalau kita bicara masalah, anggaplah arti pribadi saya seperti itu. Yang lain Mungkin ada yang untuk terakhir nih Kiko aja, ragam gerak dalam tarian dalam Arsa Wijaya. Ragam geraknya in orang ini ada nih gitu. Memang semua bisa agam kan. Ukuran agamnya juga menunjukkan ukuran agam yang menunjukkan kelembutan. Kalau seperti contoh maunya itu sekian. Mungkin gitu dari dalam mungkin pasti lembut ya. Gerak di sini ada gerakan liar kan. Tak 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 ada mekipakan istilahnya kipak dulu. Tak 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 1, 2, 3. Nah, dalam tari dalam itu juga ada gerak geluang sul. Tak ada getaran. Setelah geluang sul ada getaran. Tak tak tang deg deg. Ada ulap-ulap. Sret. Ada gulung. Cegot ada lihat siri kadang bulu gasul. Ada pindah agam ke kiri. Nah itu. Nah di sini juga ada liar. Kipak dulu kan sama saja. Det gulu angsul pasti itu ada. Nah, setelah itu baru ada metanganan istilahnya apa nama? Puja mengenjali. Nah, ini kan waktu kan. Setelah itu ada juga melihat ke samping. Ada begini. Nekas, itu gerak nekas. Tak lihat. Nah boleh direkam ya. Nah di sini juga ada gerakan udeng ngomong. Set tek juga dalam pengenjali itu sendiri. Ya. Yang satu baru tek turun, sekarang turun baru jalan. Nah gerak jalan milpil ke depan pelan. Setelah itu ada gerak liwas ke belakang. Liwas. Itu depan lagi. Setelah itu ada gerak nyambil. Kan? Nah nyambil. Setelah itu ada gerak ngitir.
untung saput sekian kali satu gongap produk itu dia ada dia datang jauh nasar itu Drang nát nang ke belakang, nang nat nong nong Kang Haji, tiang taken kide. Kalau gerakan dalam Arsa Wijaya nih ke sepeniki napi dan gerakan nih pastan gerakan. gerakan ngeluas atau gerakan nyalud. Nyalud. Nah, kan nyalud tak baru gerakan ngeskas. Oh kinta. Ngeskas. Ngeskas. Nah, gerak ni guluang tu. Gerak banyak begitu. Jadi mengipak dia ke kanan. Teroleh kanan. Nasar tu. Nasihat. Ajak tek. Ngomong. Duh. Nah, tu mata. Pasti ada. Enak keadaan pada kawin. Ulun beparaya lubang sana. Itu umpamanya. Dalam tari Arsa Wijaya nih ke mempunyai napi wastana agam pokok nih Kang. Ada agam pokok ni. Agam itu adalah bentuk posisi pokok daripada gerak itu sendiri. Agam pokok. Pasti agam tak biasa mereka ada begini. Ini agam pokok. Pasti itu. Tapi sih mungkin agam kini baru sudah gitu. Agam tetap agung dan ajak. Kini yang mau dari kini yang tadi. Kini tadi kan, tapi dok itu topeng keras gitu. Nah, perajak. Run. Ada keluasan gitu. Itu dari dalam nggak bisa kengken ngorang segala ini. Semua dari dalam gitu. Rasanya. Ya maka itu dalam itu adalah orang yang mumpuni secara batinnya. Itu yang diimplementasikan keluar. Kan gitu. Orang bijaksana sudah di dalam dia. Itu betul dalam. Orang yang raja yang sudah mumpuni. Itu sebetulnya seperti itu. Ya, ada nilai beda tadi. Ini salah satu contoh tapel sudah karya. Gue ngaji nengai gitu. Ini mau diperbaiki. Ini kalau chat berjumin, karena chat tuh mau peludut aja gitu. Popal ya. Kadang nanya gitu. Kalau buka lagi ini mau di chat kembali. Ini saya. Tak. Dan setiap topeng, ini tambahannya, pokoknya setiap topeng itu ajak badannya pusing. Cuma ketutup, kiri bungkut, pasti ajak. Tidak perlu busungkan dada ngai-ngai. Dada itu kan busung dia ada apabila ini naik. Kita naik menang. Lah dia busung ada. Gitu len bengkut. Nah. Dengan begini dia kan lurus dekat belakang tulang cetek itu. Dewi Kundalini yang duduk di sini yang diam di sini akan bergetar dia memberikan aura keluar terhadap pelarian itu. Tek. Len tek gitu. Ajak apapun topeng keras pasti gitu. Nah kelihatan akan beda katanya bagaimana kita memberikan rasa. Gitu pengkeras, tak pengkeras. Kayak kelihatan lebih pangus nih Kang. Iya, keraga ngai nyelap pengerasa. Pas kini dapat gitu dekat saja, pasti lemah lembut. Nah,
tak tak. Nah itu perlu tahu nawang goban tapel. Sebelum saluk tapel toleh malu ya. Walaupun saya angon. Nah, apa saya? Saya mantra ngaji sih nang mantra. Sing dael mantra di nawa mantra sing kemak-kemik lek adi unduh kadang. Mah apa? Harus saluk. Kita ngai-ngai wah nafsunya gitu. Karena dalam menari itu harus ada kejujuran. Tari itu adalah tapa brata yoga samadhinga, ya. Mungkin di mana-mana ngaji orang gitu. Nak lain kemudian ada orang, hanya saya yang mengatakan. Dalam tari itu ada tapa brata yoga samadhi. Tari itu implementasi daripada tapa brata yoga samadhi. Kenapa? Karena dalam tari apapun itu, termasuk Arsa Wijaya, apalagi Arsa Wijaya, ada tapa, ada ketangguhan, kekuatan. Tapa kan tapo nak. Ini kan mana tapo, tahan kan, kuat, tangguh. Berata pengendalian diri. Pengendalian diri harus dikendalikan dirinya. Apa karakternya gitu. Arsa Wijaya nu masih emosi. Hai bajing sih, Arsa Wijaya lemah lembut. Nah, itu berata ada pengendalian diri. Yoga ada pertemuan-pertemuan rasa. Yoga itu juga gerak. Dalam gerak itu ada mudra. Kan, ini kan mudra nih kan. Gerak ulah tangan mudra. Itu ada dalam tarian. Apa berarti yoga pertemuan. Semedi konsentrasi. Di dalam tari itu apalagi topeng Arsa Wijaya. Jelas ada yang namanya semedi. Semedi adalah apa? Konsentrasi. Bagaimana kita tek ke depan. Ya ke depan kayak siapa itu kan sing konsentrasi tidak semedi. Dalam tari itu sudah harus dikuasai gerak semuanya sehingga semedinya akan lebih kuat. Ya. Anda dapat ilmunya sekarang. Mungkin yang lain belum dapat, sekarang Anda dapat bahwa tari itu adalah implementasi daripada tapa brata yoga samadhi. Kalau nggak setuju silakan, tidak setuju pun tidak apa, kan ini tidak seminar kan. Terus benar angkat apa ya buktinya. Kalau ingin bukti saya nari. Sehingga saya kena tapa brata yoga samadhi aja kan. Kan? Nah itu, jadi berkesenian itu adalah perbuatan untuk bisa melahirkan kehalusan budi. Ya, apalagi di tari ada yoga, ada gerak, ada pertemuan rasa. Ya, apapun topeng, muani boge bagaimana isi tak dia dapel, kita bisa merasa masuk dalam jiwa raga ke tapel sehingga keputihan tapelnya ada putih dalam jiwa kita, merah ada ketegasan, ada ketegas juga dalam jiwa kita kan, hitam ada betul-betul ada keangkeran dalam jiwa kita, maka tapel itu juga lengkap warnanya, merah putih, dalam putih ada nilai kuningnya ada kan, semua ada di situ. Yang menunjukkan apa? Menunjukkan karakter. Itu nih, jadi kalau ingin yang lain tambahnya boleh santai saja. Tapi mohon maaf, ngaji sebetulnya gitu. Dunia ngaji sing di topeng. Ya, dunia ngaji adalah diregong. Ya, tetapi ngaji adalah penari topeng. Karena pajin, nah ada ijian bisa ke Batara menjadi berdopeng. Ngaji juga buat apa? Tapi dunia picar leluhur terus dilegong gitu. Ngaji adalah salah satu peselestari legong keraton gaya sabung.
Tapi karena topeng juga Ngaji juga ya dimasukkan sebagai penari dan sering juga pentas di topeng, ya banyak juga orang meminta informasi topeng dengan Ngaji. Juga banyak orang belajar di sini topeng. Kalau jadi sudah umur, ya mungkin ngajiin secara lega gen, kapah tuh nih gitu. Foto kau, yo bisa kan ngelang gitu. Jauh ke depan lah jalan. Kalau mau tempat kan, nah, kuncinya apa? Kunci gerak itu yang diberikan kepada yang memintanya gitu. Jadi pangsen pemirsa yang lain apa di ngaji jelas topeng di nah itu nak di Lego loh. Karena saya pernah di topeng memang. Saya pernah mewakili Gianyar dalam dunia sebagai utusan Gianyar topeng tahun 2007. Ajak Pak Kodi, ajak Pak Sidio Bono. Saya yang menelak sejayanya. Nah makanya mungkin juga tidak salah kalau Ngaji menjelaskan topeng. Jadi zaman ngomong maestro, Ngaji sing bani ora maestro. Silakan orang ngomong, tapi saya dalam hati tidak mungkin maestro itu. Karena bukan saya menemukan dalam ini, bukan saya juga satu-satunya penari Sriwijaya. Banyak orang pintar lain Sriwijaya. Kalau ngomong hebat, banyak nak hebat jauh dengan Ngaji. Maka saya ya tidak begitu bisa menerima istilah maestro untuk diri saya. Udah bolas maestro, penari topeng cukup lah. Nah itu ini teman-teman mahasiswa Universitas Mahadewa IKIP PGRI Bali Indonesia kan sekarang nama Mahadewa ada nih. Jadi apa yang saya sampaikan tadi kalau bisa diterima silakan, kalau tidak juga tidak apa, boleh juga minta informasi ke yang kesenian lain. Mungkin kalau Anda punya teman atau punya guru siapa rasanya kamu boleh diperbandingkan. Gitu. Jadi yang mau disampaikan itu apa yang Ngaji alami gitu. Jadi bukan ngai-ngai guru langsung mulai ada guru langsung. Memang ada seperti itu. Mulai ada itu yang saya sampaikan. Bukan ngai-ngai. Dan guru Ngaji untuk topeng. Nah aku ngaji uling Cebang dan ngaji rako pas saya berkerawatan. Itu nak ngusir Cebang. Udah guru ngaji di dunia di kalangan topeng. Nah, jadi kalau yang lain motivator ngaji yang paling mumpuni untuk bisa ngaji sebagai seniman sekarang ini adalah Pak Sijo Bono. Pak Sijo Bapak Made Sijo. Bapak Made Sijo dan Pak Made Sijo. Itu yang betul-betul ngajin wayang ragane. Ngajin nyatwo ragane. Ngemang Pak bangun topeng ragane. Itu topeng. Iya nigalnya memang tapi strukturnya penasaran ragane. Ngemang gede penasaran ragane. Ngajin nyatwo pokoknya di Bono itu Pak Sijo tuh. Dia 80% ragane motivator ngaji gitu. Di samping memang tidak berlalu ajin ngaji. Bukan di samping memang beliau pertama baru Pak Bapak Sijo secara tari topeng, nah itu ngaji Jepang. Nah itu biar nanti apa orang ngaji itu apa sumber pasti gitu. Jadi apa yang saya katakan itu adalah apa yang saya alami. Dan juga sumber tarinya ya Agung Haji. Nah Agung Haji mulai di Puri Jepang Gianyar gitu. Puri Jepang. Iya, ampun jodoh bopido Nah beliau yang memang mumpuni di bidang tari pertopean, tarinya
Tari Arjaya, top dalam, tari topeng kerasnya, apalagi topeng tua, itu belajar. Itu sekarang kalau ada tambahan lain, boleh. Mumpung ini ambil gerbong gitu. Mungkin Amerika mantan pun lagi. Nggih. Semua untuk galah sampun Nggih, kebicaraan yang presiden wawancara itu ngaji. Nggih, nggih. Itulah tadi sedikit wawancara dari kami. Mungkin ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati. Kami mohon maaf yang sebesar-besar. Kami tutup untuk permasalahan. Om Santi Santi Santi.